Sobat calon guru semuanya, untuk saat ini supaya kita itu bisa nanti ikut program dari Kemdikbudristek, entah itu untuk keperluan seleksi P3K, kemudian PPG prajabatan maupun juga PPG dalam jabatan, kemudian untuk pencairan tunjangan profesi, maka di sini kita harus memastikan bahwa sudah verbal ijazah di Info GTK. Dan salah satu hal yang nanti kita bisa lakukan ketika melakukan verbal ijazah di Info GTK, kita harus memastikan yaitu apakah ijazah kita itu sudah terdaftar di Dikti ataukah belum. Makanya pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek ijazah apakah terdaftar di Dikti ataukah tidak ya. Ini kita menggunakan yaitu Civil System Verifikasi Ijazah secara elektronik milik dari Kemdikbudristek, teman-teman. Bagaimanakah informasi dan tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk memastikan apakah ijazah kita itu terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ataukah tidak, PDDikti ataukah tidak, sebenarnya di sini ada dua cara ya. Kita yang pertama itu bisa berkunjung ke pddikti.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian kita bisa masukkan di sini, yaitu kalian klik di pencarian spesifik. Nah, di sini dimasukkan untuk yang pertama itu adalah, ini kan kita pilihnya data mahasiswa kan. Kemudian masukkan nomor induk mahasiswa, kemudian masukkan nama perguruan tinggi, kemudian nama, kemudian kita pilih prodi, kemudian kita checklist mNetRobot, kemudian kita klik cari. Namun di sini ada cara yang lebih mudah ya. Nah, di sini kita bisa masuk pada link alternatif dari Civil PDDikti. Nah, di sini kita bisa masuk ketikkan kata kunci yaitu misalkan civil gini aja. Kita klik di Civil Dikti, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya di sini kita itu selain menggunakan Civil Dikti kata kuncinya, ini juga kita bisa memakai, di sini ada linknya ya, yaitu di ijazah seperti ini. ijazah.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya kita melakukan verifikasi ijazah nih. Nah, namun di sini kita perlu ketahui bahwa untuk di sini ya, untuk memastikan ketaatan perguruan tinggi, ini kan melaporkan pembelajaran ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, ini kan diminta untuk melakukan verifikasi ijazah ya. Nah, di sini langkah pertama ini kita masukkan ya, kita mengisi formulir verifikasi ini sesuai dengan data di ijazah yang kita miliki. Nah, pertama ini misalkan saya akan mengetikkan data saya sendiri aja ya. Nah, perguruan tingginya, jadi ijazah ini kita siapkan ijazah fisik kita. Apakah nanti ijazah ini sudah didaftarkan di PDDikti ataukah tidak? Maka di sini kita bisa ketikkan yaitu nama perguruan tinggi yang pertama. Misalkan adalah di sini universitas. Jadi di sini nanti silakan teman-teman diketikkan universitasnya itu sesuai dengan yang ada di ijazah masing-masing ya. Nah, universitas ini kita ketikkan satu persatu seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti jangan mengetikkan secara manual, namun nanti akan ada yaitu menu nama-nama perguruan tinggi. Silakan nanti dipilih ya, yaitu di bagian autocomplete-nya sesuai dengan perguruan tingginya masing-masing. Nah, saya misalkan Universitas PGRI. Nah, PGRI ini kan ada banyak ya, karena ketika satu persatu PGRI nya mana nih ya, misalkan Madiun gitu kan. Nah, kalau misalkan ketikan M, nanti akan muncul yang dengan huruf awalan M. Ada Madiun, Mahadewa. Nah, ini. Nah, ini saya klik di sini. Jadi kita pilih, jangan kita ketikkan manual ya, namun kita pilih autocomplete yang muncul di bagian bawahnya ini. Kita klik di sini ya, Universitas PGRI Madiun. Coba pastikan di sini kita pilih autocomplete-nya ya. Nah, kalau misalkan sulit seperti ini, coba ini kita reload ya. Terkadang ini banyak yang sedang menggunakan teman-teman. Jadi kita bisa mencoba di waktu malam hari ketika sudah lengang ya. Dan pastikan koneksi internet ini lancar ya. Oke, kita pilih. Kita pastikan bisa memilih perguruan tingginya ya. Oke, saya perbaiki dulu untuk koneksi internet saya.
Nah, ini sekaligus juga kalau misalkan kita memilih autocomplete-nya nggak bisa, caranya bagaimana? Nah, seperti ini kan. Nah, kalau kita pilih seharusnya kan kalau sinyal internet bagus, kemudian nggak terlalu banyak orang yang sedang menggunakan, ini kita klik sini langsung ketemu ya. Tapi kalau kita klik di sini, ini nggak ketemu, nggak tersimpan. Maka solusinya ini kita ketikkan persis sama dengan ini ya. Kita ketikkan persis sama dengan ini, termasuk huruf besar kecilnya. Kita upayakan nanti di bagian bawah ini, di bagian bawah universitasnya ini, nanti sebelum ijazah ini muncul untuk prodinya. Nah, ini saya ketikkan persis seperti ini. Jadi PGRI kan hurufnya besar ya. Oke, PGRI ini besar gini. Kemudian Madiun, M-nya A kecil, D-I-U-N. Kemudian di sini ada tanda strip ya. Ini kan kita pilih autocomplete kan nggak mau kan. Nah, kita ketikkan sama persis saja. Tanda strip, kemudian 071. Nah, ketikkan seperti ini. Kemudian 091. Nah, persis. Nah, iya kan? Kalau misalkan di sini muncul, kita pilih, maka sama persis untuk templatenya sama dengan yang muncul. Maka pastikan pilih program studi ini muncul ya. Kalau misalkan pilih program studi nggak muncul, ini nanti ya kita nggak bisa lanjut ya. Misalkan gini kita pilih ini, nah kan nggak bisa. Nah, ketikkan persis 91 ya kan, sampai muncul di bawahnya nih. Setelah itu kita masukkan prodinya apa. Prodinya kita pilih, yaitu pendidikan guru sekolah dasar ya, saya dulu. Oke, muncul kan. Setelah itu kita masukkan nomor ijazahnya. Nah, masukkan nomor ijazahnya. Oke, ini adalah nomor ijazah, saya udah masukkan. Nah, setelah dimasukkan nomor ijazahnya, kita masukkan kode captcha ya, angka pengaman. Jadi hal yang membuat teman-teman gagal untuk melakukan verifikasi ijazah di sivil PDDikti di ijazah kemdikbud.go.id adalah ketika teman-teman tidak ketemu nama perguruan tingginya ya. Nah, ini pastikan nama perguruan tinggi ketemu, kemudian di sini kita pilih ya. Oke, ini sudah terbaca. Kemudian setelah itu masukkan nomor ijazah, kemudian angka pengaman kita masukkan. 11 tambah 11 itu berapa? Ini penambahan ya. 11 tambah 11 berarti kan 22 kan? Oke, setelah itu kita klik verifikasi. Bismillah. Nah, sekarang sudah ketemu ya. Untuk namanya sudah ketemu. Dan sekarang di sini sudah ketemu, yaitu kalau misalkan teman-teman tampilannya seperti ini, data ditemukan, berarti ijazah kita ini sudah terdaftar di PDDikti ya. Ini kita cek di Sivil Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, ini adalah perguruan tingginya, kemudian nama, kemudian nomor mahasiswa, kemudian jenjangnya, kemudian prodi, kemudian nomor ijazah, kemudian tanggal lulusnya. Ini sesuai dengan yang diinputkan pada PDDikti dari kampus tempat kita kuliah dulu ya. Terus kalau misalkan datanya ini keliru, mungkin saja NIM-nya keliru, namanya keliru, atau mungkin nomor ijazah keliru, solusinya gimana? Solusinya ya kita minta tolong bantuan dari admin kampus kita untuk mengedit data yang ada di PDDikti, disesuaikan ya. Nah, karena yang memiliki wewenang untuk mengakses ke sana itu adalah ya dari kampus kita masing-masing. Nah, tentunya kalau kita verify ijazah di Info GTK nanti supaya bisa berjalan lancar tanpa kendala ya kita tinggal copy saja nih. Kita copy kan yang diperlukan kan nomor ijazah kan, nomor induk mahasiswa, kemudian nomor ijazah kita copy pastekan di Info GTK di sistem verifikasi verify ijazah, nanti pasti akan ketemu kalau misalkan teman-teman sudah terdaftar di PDDikti. Nah, untuk tutorial cara verify ijazah dan solusi kalau misalkan data kita nggak terdaftar di PDDikti bagaimana, ini sudah saya siapkan tutorialnya di kartu video ini. Silahkan teman-teman nanti bisa cek ya.